Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 6, Memberikan Peramalan. Secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari para Buddha. Episode 929. Dengan kebijaksanaan dan dharma lainnya, menghapus keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Segala kegelapan batin yang menimbulkan dharma yang tidak baik, melenyapkan penderitaan dari samsara dan mencapai pencerahan tiada tara, dihormati oleh semua dewa dan manusia, makhluk awam dan makhluk suci. Makanya mendapatkan gelar sebagai bagawan. Kita bisa paham ya, dengan kebijaksanaan dan dharma lainnya, kita bisa menghapus keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan, serta segala kegelapan batin. Ini juga merupakan tujuan dari pelatihan diri kita. Dengan adanya kebijaksanaan, batin kita baru bisa tenang. Dengan adanya ketenangan, kita baru punya metode untuk fokus, tahu untuk bersabar, dan tahu untuk bergiat. Maka kita akan menegakkan sila dan berdana. Ini disebut 6 paramita. Dana, sila, kesabaran, semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Seperti ini disatukan, maka kebijaksanaan kita yang sesungguhnya, kebijaksanaan yang murni, baru bisa diterapkan secara efektif. Lalu apa yang terjadi? Yaitu kita memahami bagaimana menghapus keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan yang dalam kehidupan kita sehari-hari telah menjadi hambatan terbesar bagi kita. 5 jenis ini memberikan hambatan pada tekad pencerahan kita. Inilah yang menjadi hambatan bagi kita sendiri. Tetapi hambatan dan noda batin ini malah tidak bisa kita hilangkan. Jika seperti ini, akan menimbulkan hal yang tidak baik, sama seperti saat Buddha hidup di dunia. Banyak menteri dan pangeran, semua dapat menjadi biksu di antara para bangsawan yang datang untuk melatih diri. Ada sepasang saudara lelaki yang sangat istimewa. Mereka adalah sepupu Buddha. Ada 2 putra dalam sebuah keluarga yang menjadi biksu. Yang satu adalah Devadatta dan yang lainnya Ananda. Ananda dan Devadatta adalah saudara kandung. Kepribadian mereka berdua tidak sama. Ananda polos dan baik hati. Devadatta pintar dan licik. Namun, Devadatta di dalam sangha juga sangat tekun. Meskipun ia memiliki kepribadian yang arogan, dia dalam membina diri juga sangat tekun. Selama 12 tahun, apa yang diajarkan Sang Buddha dipraktikkan dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah melewati 12 tahun kerja keras ini, kitab suci telah dipahami secara menyeluruh. Semua dharma yang Buddha babarkan juga telah dipahami. Tetapi ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, penyakit-penyakit seperti ini belum dilenyapkan. Noda batin seperti itu masih tersembunyi di dalam hatinya. Suatu hari, dia merasa bahwa dia harus melatih sesuatu.
yang lebih hebat daripada orang lain. Dia berharap dapat cepat mencapai ilmu gaib. Maka dia memohon kepada Sang Buddha, "Buddha, mohon secepatnya mengajar saya kemampuan gaib kaki dewa, agar saya bisa terbang leluasa, agar saya bisa kemana-mana demi membabarkan Dharma, agar Dharma dari Buddha dapat saya sebarluaskan dan didengar semua orang." Sang Buddha berkata, "Kamu tetap harus belajar tahap demi tahap, belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih memahami segala prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan." Lubuk hati Devadatta sangat tidak senang. Dia pergi menemui Sariputra. Sariputra juga katakan hal yang sama seperti Sang Buddha. "Kamu harus terlebih dahulu mengerti prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan." Maka dia, Devadatta, pergi mencari Moggalleyana dan jawabannya pun sama. Kamu harus terlebih dahulu mengerti prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan. Kegelapan batin Devadatta terus tumbuh selapis demi selapis. Dia merasa Sariputra dan Moggalleyana meremehkan dan menolaknya. Dan tiba-tiba dia tertibirkan, Ananda begitu polos, tidak pernah mencurigai saudara laki-lakinya sendiri, sehingga dia sesuai demikian yang saya dengar, pernah mendengarkan Buddha mengatakan Dharma ini dan itu. Apabila Dharma ini dapat diresapi secara mendalam, maka dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan gaib. Devadatta lebih kurang sudah mengerti, lalu mulai bersungguh hati, terus melatih hingga akhirnya bisa bebas terbang ke langit dari atas tanah, terbang di langit dengan berbagai penjelmaan. Demikianlah, dengan mengandalkan kekuatan gaibnya, tiap hari pergi ke istana dan melakukan berbagai macam penjelmaan untuk bermain-main dengan Pangeran Ajatasatru. Pangeran sangat senang, setiap hari menghadiahinya uang 500 tael. Setiap hari demikian, memenuhi hasratnya akan kepuasan materi. Sejak dari saat itulah, sifat angkuh dan sifat merasa diri sendiri hebat semakin besar. Sang Buddha hanya bisa menarik napas panjang. Batin Devadatta sudah sepenuhnya memberontak. Kelak tiada lagi ketenangan di tengah sangha. Benar saja, Devadatta semakin menjadi-jadi dan berkeinginan untuk mengganti kedudukan Sang Buddha. Lalu ia menghasut Ajatasatru agar menggantikan ayahnya sebagai raja. Demikianlah, akhirnya negara dan sangha mengalami pergolakan. Ini adalah kisah yang sangat panjang. Singkat kata, kita harus menggunakan kebijaksanaan dalam pelatihan diri. Kita harus menghapus keserakahan, kebencian, kebodohan, atau keangkuhan, keraguan. Segala kegelapan batin yang menimbulkan dharma yang tidak baik, melenyapkan penderitaan dari samsara, dan mencapai pencerahan tiada tara. Dihormati oleh semua dewa dan manusia, makhluk awam dan makhluk suci. Buddha dalam melenyapkan penderitaan dari samsara. Beliau benar-benar telah mencapai pencerahan tiada tara. Semua prinsip kebenaran
di alam semesta. Semuanya terkandung dalam lautan kebijaksanaan yang tercerahkan, sehingga mendapat penghormatan dari semua dewa dan manusia, makhluk awam dan makhluk suci, yang dihormati oleh semua orang, sehingga dinamakan bagawan. Naskah sutra sebelumnya telah membahasnya tentang bab memberikan peramalan. Pada ketika itu, bagawan setelah mengakhiri syairnya memberitahukan persamuhan agung dengan kata-kata ini. Muridku ini Maha Kasyapa pada kehidupan mendatang, atau Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Pada ketika itu, bagawan setelah mengakhiri syairnya adalah syair sebelumnya pada bab 5 perumpamaan tanaman obat yang telah selesai. Selanjutnya bab 6, bab memberikan peramalan. Buddha mulai mempersiapkan untuk atau memberi peramalan kepada para murid yang telah menghayati batin Buddha, yang telah padan dengan batin Buddha, jelas akan nilai kebenaran, telah bersiap memberikan peramalan untuk mereka. Jadi, memberitahukan dengan kata-kata ini, mulai mengatakan demikian kepada semua orang. Muridku ini Maha Kasyapa pada kehidupan mendatang. Naskah sutra selanjutnya mengatakan akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti. Buddha Bagawan memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka, secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha, atau Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kasyapa sebelumnya juga melatih diri seperti itu. Dia akan terus melatih diri dalam waktu yang lama di masa depan, maka akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha. Bagawan menjunjung dan memuja mereka. Artinya, di masa depan dia akan bertemu dengan Buddha, dapat mengabdi di sisi Buddha hingga 3 juta koti Buddha. Dia akan menerima ajaran Dharma ini. Butuh waktu berapa lama? Sebab sulit untuk semasa hidup bertemu dengan Buddha. Untuk dapat mengabdi selama 3 juta koti Buddha atau dunia, untuk dapat melihat Buddha dari dekat, benih sebab 3 juta koti Buddha ini, benih sebab pelatihan ini ternyata sungguh tidak mudah untuk bertemu Buddha. Akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha Bagawan adalah sulit untuk semasa hidup bertemu dengan Buddha, tetapi dirinya dapat bertemu dan mengabdi kepada 3 juta koti Buddha untuk memupuk benih sebab di luar dengan bersandar pada lengkapnya kondisi unggul berupa berkah kebajikan yang tak terhingga dari semua Buddha Bagawan. Yang Arya Kasyapa, beliau dulu harusnya sudah menanam benih, sehingga di kehidupan ini, maksudnya di 2000-an tahun lalu, satu kehidupan yang sama dengan Buddha, saat itu bisa bertemu dan dekat dengan Sang Buddha, juga mampu berpadan dengan batin Buddha. Karena ini, Buddha akan memberikannya peramalan, juga masih bisa bertemu 3 juta koti Buddha di kehidupan mendatang. Para Buddha ini, maka Kasyapa harus memupuk benih pelatihan diri tanpa terputus. Jadi harus melatih diri sampai cukup.
di luar dengan bersandar pada lengkapnya kondisi unggul, di dalam memupuk benih sehingga dapat bertemu Buddha, memberikan persembahan kepada para Buddha, menerima pengajaran dari para Buddha. Inilah benih dari melatih di dalam, di luar dengan bersandar pada kondisi unggul. Artinya harus terjun ke tengah kerumunan orang untuk bersumbangsi, harus menjalin banyak jodoh baik dengan sesama, menumbuhkan banyak kebijaksanaan. Dengan demikian terus mengakumulasi, di dalam ada sebab, di luar ada kondisi. Dengan cara ini terakumulasi sehingga di masa mendatang dapat mencapai kebudaan. Oleh karena itu, Buddha memiliki budi luhur dengan senantiasa membimbing para makhluk, merubah penuh delusi menjadi tersadarkan. Budi luhur dari Bhagawan adalah hal yang langka, menaruh iba dan kasihan, mengajar dan membimbing, memberi manfaat pada kita semua. Makanya dimuliakan oleh dunia. Buddha mengajar para makhluk dengan metode ini untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Mengatakan bahwa dirinya dulu melatih diri dan bagaimana diajarkan oleh Buddha yang ditemuinya di masa lalu. Dengan pemikiran yang bagaimana beliau menerima Dharma, beliau juga perlu masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk membimbing. Menggunakan metode ini untuk mengubah kebingungan menjadi tercerahkan. Maka budi luhur dari Bhagawan adalah hal yang langka. Sang Bhagawan perlu masuk ke kerumunan orang banyak untuk waktu yang panjang. Untuk memiliki pemikiran seperti ini, hal ini sangatlah langka. Oleh itu, menaruh iba dan kasihan, mengajar dan membimbing, memberi manfaat pada kita semua. Semua Buddha mengajarkan kita dengan cara yang sama. Makanya dimuliakan oleh dunia. Maka dapat memperoleh penghormatan dari orang-orang dengan hati yang tulus, memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka. Ini adalah prosesnya. Dengan niat paling tulus, memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka adalah menggunakan 3 karma dari tubuh, ucapan, dan pikiran secara tulus mengabdi pada para Buddha, menjunjung dan memuja mereka adalah ikrar bodhisattva untuk senantiasa memberi dengan penuh hormat, memiliki keyakinan murni dan bernamaskara dengan penuh hormat. 3 juta koti Buddha yang akan ditemui Kasyapa di masa depan. Kehidupan demi kehidupan, dia akan memperlakukan Bhagawan setiap Buddha dengan hormat. Dia akan memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka. Dia memiliki ketulusan tertinggi, menunjukkan rasa hormat dengan cara ini. Dia menggunakan 3 karma dari tubuh, ucapan dan pikiran. Dia perlu memiliki rasa hormat dari dalam hatinya. Dia mempraktekkan ajaran melalui tindakan untuk menunjukkan penghormatan melalui tubuhnya, menjunjung dan memuja dengan mulutnya, dan memberikan persembahan dengan ketulusan hati. Maka dengan 3 karma seperti ini,
Dia secara tulus mengabdi pada para Buddha, menjunjung dan memuja mereka. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki ketekunan yang bertahan lama selama menjalani pelatihan diri dan rasa hormat yang tidak berubah. Meskipun telah melewati 3 juta koti Buddha, kita tetap harus menggunakan 3 karma yang sama, yaitu dari tubuh, ucapan, dan pikiran, dengan niat paling tulus. Memberi persembahan dan penghormatan adalah ikrar bodhisattva untuk senantiasa memberi dengan penuh hormat. Ini adalah ikrar bodhisattva untuk bersumbangsi dengan hati yang penuh hormat. Keyakinannya adalah murni. Ini artinya dia menghormati dan bernamaskara. Setiap pagi kita menghormati dan bernamaskara. Sebenarnya ini menunjukkan penghormatan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sendiri ada hati yang penuh hormat, dengan sendirinya hati Buddha ada di dalam hati kita. Dengan memberi persembahan pada semua Buddha, meyakini secara mendalam dan senang menerima ajaran, memupuk segala pahala kebajikan tanpa kenal cukup, akan terlahir dalam keluarga Tathagata. Inilah yang disebut memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka. Adalah hendak beritahu kita, setiap orang adalah Buddha. Kalau tidak 3 juta koti Buddha, harus bagaimana praktekkan? Ini adalah makna yang dimaksud oleh Sang Buddha. Jika kamu terhadap setiap orang ada rasa hormat, dengan sendirinya dari kehidupan ke kehidupan terlahir dalam keluarga yang ada Buddha Dharma, terlahir di tempat yang bisa mendekati Buddha Dharma. Jadi harus memberi persembahan dan penghormatan secara luas, membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha. Bukan hanya memberi persembahan dan penghormatan saja, masih harus menjunjung dan memuja secara luas, membabarkan Dharma Agung dari semua Buddha. Dalam berbuat harus melepaskan perasaan diri sendiri hebat dan arogan, menghormati setiap orang. Ini barulah benar-benar memberi penghormatan dan persembahan kepada semua Buddha. Tidak perlu menunggu sampai kehidupan berikutnya bertemu dengan 3 juta koti Buddha. Kita di kehidupan sekarang di dunia ini memperlakukan setiap orang sebagai Buddha. Kita menggunakan hati memberi penghormatan dan persembahan, menjunjung dia, memuja dia. Ini adalah di saat bersamaan membabarkan Dharma Buddha. Ini adalah sama saja. Secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha. Secara luas membabarkan Dharma Agung, Dharma dari kendaraan besar yang mendalam dan menakjubkan. Mereka yang secara luas menyadarkan orang-orang adalah memberi manfaat pada orang lain dan menyempurnakan segala pahala kebajikan besar yang tak terhingga. Jadi, secara luas membabarkan Dharma Agung, Dharma dari
kendaraan besar yang mendalam dan menakjubkan. Secara luas membabarkan Dharma Agung. Dharma Agung ini adalah dharma dari kendaraan besar yang halus dan menakjubkan. Secara sangat luas menyadarkan orang-orang, siapapun yang melihat dan mendengarkan, semua dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tubuh, pikiran, dan ucapan, semuanya adalah menyampaikan ajaran, terutama membabarkan Dharma Agung. Jadi, memberi manfaat pada orang lain dan menyempurnakan segala pahala kebajikan besar yang tak terhingga. Secara luas membabarkan di dalam menghimpun benih sebab yang unggul guna menyempurnakan kebijaksanaan nan mendalam dari para Buddha. Dengan benih sebab dan kondisi pendukung yang kedua-duanya unggul, serta diperagung oleh berkah dan kebijaksanaan, barulah bisa mencapai kebudaan. Jadi, secara luas membabarkan adalah di dalam menghimpun benih sebab yang unggul. Dalam batin kita telah menghimpun benih sebab yang unggul karena kita belajar Dharma. Banyak ajaran Buddha telah ada di dalam batin kita. Dengan demikian, guna menyempurnakan kebijaksanaan nan mendalam dari para Buddha, dengan sebenih sebab dan kondisi pendukung yang kedua-duanya unggul, serta diperagung oleh berkah dan kebijaksanaan, barulah bisa mencapai kebudaan. Sesungguhnya, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan dari kehidupan lampau. Himpunan benih kebajikan, benih sebab yang unggul ada di dalam batin kita. Ini karena kita memiliki Dharma di masa lalu dan dapat kembali mendengarkan Dharma di kehidupan ini tanpa henti-hentinya terhimpun. Dengan benih sebab dan kondisi pendukung yang kedua-duanya unggul. Sebab dan kondisi pendukung di dalam adalah sebab, keluar adalah kondisi pendukung. Kebijaksanaan yang kita latih ke dalam batin kita adalah sebab, keluar bersikap hormat terhadap setiap orang itu adalah jalinan berkah. Sehingga dengan benih sebab dan kondisi pendukung yang kedua-duanya unggul serta diperagung oleh berkah dan kebijaksanaan, berkah dan kebijaksanaan memperagung tubuh kita, maka akan dihormati oleh setiap orang yang melihat. Dengan adanya berkah dan kebijaksanaan, barulah bisa mencapai kebudaan. Demikian, barulah bisa mencapai kebudaan. Dan Dharma Agung mampu dengan penuh kasih membasahi para makhluk yang kering dan haus. Makanya diibaratkan dengan hujan. Guru Dharma yang menapaki jalan Bodhisattva dalam kendaraan besar, secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha. Dharma Agung yang diibaratkan hujan Dharma membasahi segalanya, sengaja menggunakan perumpamaan ini. Dharma diumpamakan dengan hujan untuk membasahi, sehingga guru Dharma yang menapaki jalan Bodhisattva dengan Dharma sebagai guru membabarkan Dharma di tengah kerumunan orang banyak. Dalam kendaraan besar, secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha. Kesimpulannya, kita harus baik-baik melatih diri dalam keseharian, harus bijaksana
kita harus menjalani dengan bijaksana, sehingga kita harus baik-baik mempelajari, belajar bagaimana menundukkan ketamakan, kebencian, kebodohan, ajaran yang tidak baik. Kita harus segera menghapusnya. Ini dinamakan menghapus kerisauan. Demikian kita baru benar-benar menyatu dengan prinsip kebenaran alam semesta, menjadi pencerahan besar. Ini adalah pengajaran dari Buddha kepada kita. Kasyapa bertemu dan mengabdi. 3 juta koti Buddha dan Bhagawan. Jika kita demikian berpikir, akan merasa sangat lama. Kita tidak sabar terhadap satu niat pikiran ini, sehingga kita akan berpikir semua orang adalah Buddha. Lihat, hari ini kita melihat setiap orang berapa banyak Buddha masa mendatang, sehingga kita setiap hari muncul rasa hormat terhadap setiap orang, menghargai orang. Jika bisa demikian, melihat setiap orang adalah Buddha, ini baru benar-benar menghormati diri kita sendiri, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.